Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. okay, good evening everyone. I hope you are all feeling great and ready to deep into today's lesson in the night. Sebelumnya kita berdoa dulu dan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. How are you today, everyone? I'm good, Miss. Not bad. Not bad, Syarif. Hari ini hadir semua ya di pembelajaran malam ini. Muhammad Syafiq hadir, Alif Fasiliati hadir, Nisrina Nafisa hadir. Nah, sebenarnya di pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang tax recon. Nah, dalam bahas tax recon, kita akan menganalisis dan menyimpulkan makna secara kontekstual, fungsi sosial, dan struktur dari tax recon itu sendiri, serta menemukan informasi tersirat dan tersurat yang ada di tax recon. Nah, sebelumnya kan Miss memberikan tugas pretest yang untuk membuat tax recon berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kalau untuk Mbak Alifah, apakah kamu punya pengalaman mengesankan? Itu bisa good Ada, experience atau bad experience. Mungkin ada. tugas yang kemarin bisa diceritakan Oke, sebentar, Bu. atau dibaca. Ya. Bentar. Hmm. Kalau Syafiq bagaimana? Apakah kamu punya good experience like going holiday or something? Jauh ini belum sih. Oh, belum punya pengalaman yang bagus atau banyak pengalaman buruknya. Cerita. Nggak ada yang mengesankan, biasa aja sih. Oh, pengalaman yang biasa. Bagaimana dengan Istrina? What about your good experience going holiday or something or bad Hmm, experience? I have uh my memorable experience, Mom. Can you retell about your experience? Some experience. Hmm, Okay, you can tell about okay, your wait, ma'am. experience. You can use in Indonesian if you apa difficult to speak into English. Okay, I will use in English. I have my own experience. I think this is hmm, maybe bad experience, I think. Okay, bad experience. Yeah, because in last Monday I had a really bad day. Mm, I woke up late because I forgot to set my alarm.
and I rushed to get ready, skip my breakfast. Okay. Then when I arrived at school, I realized I had left my homework at home, and during the first period, the teacher asked me to present, but I was not prepared. Then I started raining heavily when I went home, and I didn't bring an umbrella. I got Oh, all wet and caught a cold the next day. I hope never had day like that again. okay. Hari sial saya, Miss. Very sure. Jadi seperti itu ceritanya. Oke. Bad experience. Oh, I feel your detail is good. How about you, Alifah? Ada sebentar. Ini pengalaman yang mengharukan buat saya. Alifah dance competition experience. When I was in vocational high school, I joined a traditional dance competition with my team. It was one of the best moments in my school life. We practiced every day after school for 2 weeks. I felt tired but happy because I love dancing. On the day of the competition, I was very nervous but also excited. And when we performed on stage, the audience clapped and cheered. I danced with all my heart. In the end, we won second place. I feel proud and thankful for the experience. I'm sorry, your audio not clear, Alifah. Sorry, maybe your signal. So, sorry. Audionya nggak clear ini. Your personal experience about your dancing, right? Yes, you can hear Okay, me. good. So, it's the good experience, ya? Yes. Yes. Yeah, okay. It is the good experience about the story tell of Alifa and the bad experience of the Nisrina. Oke, Oke, kita akan membahas teks recon yang ada di PPT. Mohon maaf Mbak Alifa, ini ada PPT yang sudah saya kirim lewat WhatsApp ya. Tolong bisa di share screen di laptop itu kurang bisa ini terkendala di sini. Oke. The lesson today we learn about dari konteks. Nah, can you ini zoom it the context? The next slide. Oh, sudah. Wait a minute. Next. Hello. Apakah audionya terdengar jelas? Ya, Jelas. boleh dipindah ke slide pertama. Yang pengertian recontext.
Bisa di full. Sebentar, geser. Nah, Muhammad Syafiq silakan dibaca tentang recontext. Oke. Halo, Syafiq. Oke. Masih Recontext is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. Sebuah teks yang menceritakan tentang cerita, aksi, ataupun aktivitas tujuan konteks adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Atau the context is a text which retell event or experience in the past. Sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Oke, jadi menggunakan menceritakan kembali. Contohnya tadi yang sudah dikerjakan di pretest seperti punya Mbak Alifah. Personal experience-nya adalah competition dancing. Nah, dan Mbak Nisrina tadi menceritakan tentang bad experience-nya. Itu menggunakan dari sang penulis menceritakan sebuah cerita, aksi, ataupun aktivitas yang bisa menghibur pembaca atau memberikan informasi terhadap pembaca. Seperti itu. Next slide. Next. Nah, di sini ada genetic structure of the context. Yang pertama orientasi, memberikan apa kepada pembaca? Background informasi ya, menjelaskan tentang siapa, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Nah, yang kedua itu series of event, rangkaian kejadian secara kronologis, biasanya dilengkapi dengan personal comment. Oh ya, bentar. Nah, yang ketiga ada reorientasi. Itu memuat penutup. Jadi, kesimpulan dan refleksi atau evaluasi dari penulis. Dokternya. Sudah, Miss. Oke. Nah, ini udah kelihatan besar banget ya. Oke, thank you. Next slide berikutnya. Kira-kira the purpose of the recontext ada yang tahu? Tujuan dari recontext? Goals? Tadi ada di depan ya, memberikan informasi mengenai kejadian lampau. Yang kedua, menghibur pembaca atau merefleksikan suatu peristiwa. Nah, yang ini adalah ciri kebahasaan atau language feature. Menggunakan past tense seperti simple past tense, continuous, perfect, itu tergantung konteksnya. Nah, kebanyakan menggunakan action verb itu seperti visited, when. Nah, ini yang terakhir ada stay. Mengandung verb of time seperti yesterday, last Monday, on Monday, on Saturday. Bisa menggunakan first, then, finally. Itu merupakan salah satu ciri kebahasaan yang ada di teks recount. Seperti itu. Next slide. Sini aku akan memberikan tugas tentang satu cerita teks recount ya.
karena di Word tidak bisa ditampilkan. Jadi Ibu kirim ke WA salah satu teman kalian. Saya sudah kirim ke Alifah ya. Ini soalnya. Soalnya adalah bacaan My Learning of Journey ya kalau nggak salah itu. Itu bisa dikerjakan ini pukul berapa? 4 menit cukup ya. 10 soal. Berkelompok. Ya, cukup. Eh, 4 menit dari 4 menit dari sekarang. Jadi sampai pukul 38. Karena kita zoom-nya terbatas. Untuk yang belum kebagian kelompok nanti Ibu bantu. Bisa jawabnya berebut untuk mendapatkan poin ya dari Ibu. Does the text tell us about what is the purpose of the text? Ada 10 soal. Apakah punya Syafiq udah selesai? Udah. Oke. Bisa dijawab. Yang nomor berapa? Nomor ini kan ada beberapa anak ya, ada beberapa kelompok. Bisa dijawab nomor 1 sampai 4. Kira-kira jawabannya seperti apa? Maaf, dari nomor 1 sampai berapa? 4. Nah, nanti bisa dilanjutkan nomor 5 sampai 7 bisa atau Nisrina. Nah, nomor 8 sampai 10 Alifah. Oke. Oke, untuk yang nomor 1, the text describe the writer personal experience adapting to learning from home during the COVID-19 pandemic. Terus yang nomor 2, it Ya, purpose it to share a writer recount of tujuan the participant text. in online classes, dealing with challenge and growing through the experience. Dan untuk nomor 3, studying from home during the pandemic to the writer valuable lesson in self-discipline and time management. Untuk nomor 4 adalah every morning the Mm, writer prepare a study schedule to ensure all subject were covered. well covered ya. Jadi yang pertama itu teks itu menceritakan tentang apa? Untuk mendeskripsikan personal experience, pengalaman pribadi penulis dalam beradaptasi untuk pembelajaran dari rumah sebelum COVID-19 itu. Nah, yang kedua, apa tujuannya? Tujuannya untuk membagikan, menceritakan kembali tentang berpartisipasi dalam online class. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Nah, yang ketiga, what experience of the writer to studying from home during the pandemic talk the writer valuable lesson in self-discipline and time management. Itu yang benar. Kira-kira kalian jawabannya apakah seperti itu? Iya, Mem. Oke. Dan yang nomor 4, itu setiap paginya penulis selalu mempersiapkan schedule untuk semua mata pelajarannya. Nah, yang nomor 5 sampai 7 mungkin bisa menjawab ya. Sudah selesai kan? Sudah, Mem. Oke, bisa dijawab sekarang. Sorry, number 5 until 7, right? Right, yes. 5 Okay. until 7. What is the What main is idea? the main idea of the second paragraph? Ide The pokoknya second apa? paragraph highlights the initial difficulties with online learning and how the writer gradually adjusted, supported by their parents. Ya, Then number 6, right. what does the word
it in paragraph 1 uh, it refers to the experience of learning from home during the pandemic. Yes. Right. And the number 7, what is the opposite meaning of the word valuable? The opposite of valuable is worthless atau useless. Yeah. Okay. The right answering for Risa ya. Jadi jawabannya seperti itu. Yang number 5 itu the second paragraph highlight the initial difficulty. Jadi kesulitan dalam pembelajaran online dan bagaimana cara penulis mengatasi hal tersebut. Nah, yang keenam itu the word it means that refer to itu tentang pengalaman dari pembelajaran dari rumah ya selama pandemi. Yang ketujuh atau yang ke Stephen itu the meaning itu worthless or useless itu benar ya. Silakan nomor 8 sampai 10 Alifah Setiawati bisa menjawab. Halo Alifah, apakah masih berada di ruang Zoom? Ya, bentar. Oke. Nomor berapa tadi, Bu? Nomor 8, number 8. Oke. What can we What infer? can we infer from the text? We can infer that although studying from home was challenging at first, the writer's family support and personal effort helped them adapt and benefit from the experience. Yeah. Number 9. Why did the writer probably find studying from home easier over time? The writer likely found it easier because they got used to the new routine. Besides it, consistent support from parents and appreciated the flexibility in managing their time. Okay, good answer. Number 9. Number 10. And the last number, how did the writer's environment influence their learning process? My answer is a quiet studying space and encouragement from the writer's parent helped create a focused, comfortable environment that supported productive learning. Nah, nomor 8 itu udah benar ya. Jadi studying belajar dari rumah itu sangat menantang. Jadi banyak tantangan yang ada dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, nomor 9 itu penulis itu merasakan mudah karena dia bisa menyiapkan segala aktivitasnya dan dengan konsisten mendapat support dari orang tuanya. Nah, yang terakhir itu adalah number itu pelajarannya yang tenang dan orang tua penulis yang selalu membantu dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira jawabannya seperti itu. Apakah jawabannya ada yang benar atau ada yang salah dari beberapa nomor itu? Halo? Benar semua, Miss. Oke, berarti ini pertanyaannya simple ya. Bagaimana dengan Sapik? Ya, betul semua. Oke. Alifah, apakah ada yang salah dari 10 soal itu? Salah 2. Oke, salah 2. Nah, untuk di minggu depan, Miss minta jawaban kalian dikumpulkan ya di meja Miss. Nanti salah satu perwakilan dari kalian. Karena akan Miss buat laporan dan penilaian dari tugas kalian. Karena ini sudah malam ya, jadi mungkin kalian sudah mengantuk. Boleh di slide terakhir itu ada post test.
Silakan di-scan masing-masing. Itu untuk tugas nanti ya, tenggatnya besok pagi jam 12. Ini di Gform, Google Form. Paling lambat jam 12 siang untuk mengumpulkannya, untuk mengerjakannya. Hanya 10 pilihan ganda. Ini sebagai nilai ulangan ya LKPD ini. Kira-kira di pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas dari pembelajaran teks recon? Bagaimana? Not Bisa ada yet. pertanyaan? Enough? Nggak ada, Miss. Udah jelas semuanya. Belum ada. Oh, belum ada. Bagaimana, Alifah? Jelas. Oh, jelas. Oke. Ini bisa dikerjakan sebagai latihan di rumah. Dan paling lambat pengumpulannya itu jam 12 siang besok pagi. Untuk minggu pertemuan selanjutnya, kita akan mengulas soal yang di post-test ini, dan kalian langsung ulangan harian ya, yang kedua tentang recount text. Minggu depannya kita akan membahas pertemuan untuk kisi-kisi UAS yang besok kalian lakukan. Jika tidak ada pertanyaan di malam hari ini, maka Ibu akhiri ya. Jangan lupa dikerjakan. Saya akhiri dalam pembelajaran hari ini. Ada kurangnya, ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Ya, selamat tidur, selamat melanjutkan aktivitas. Sekian, terima kasih ya.